warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencari pengetahuan tentang proses pemijahan ikan, yaitu pemijahan ikan mujair yang pertama, yang keduanya pembesaran, yang ketiganya sampai penjualan. Ya. Yang pertama, proses pemijahan ikan, kita cari atau kita siapkan lahan. Yang pertama menyiapkan lahan untuk pemijahan. Kemudian setelah lahan tersedia, kita cari bibit yang sekira-kira maksimal. Ya, cari bibit yang maksimal. Terus setelahnya bibit tersedia juga, baru ditebar di kolam yang sudah tersedia. Nah seperti kolam seperti ini ya, kolam yang sudah ada. Kira-kira umur menetas atau pemijahan telah berlangsung. Soalnya sok katingali ya, upami tos mijah mah katingali bibit-bibit anu diburakeun tina mulut mujairnya, tina mulut ikan. Nah eta termasukna ikan itu sudah menetas atau ikan sudah mijah ya gitu. Nah, umurnya setelahnya 2 minggu, setelah 2 minggu si mujair induknya itu harus dipindahkan. Umur 2 minggu itu sudah dipindahkan. Kenapa? Karena anak yang baru dikeluarkan umur 2 minggu itu sudah sebesar biji ketimun, ya. Sebesar biji ketimun. Nah, nanti kalau dibiarkan pemijahan yang kedua atau penetasan yang kedua, itu anaknya akan disantap oleh induk anak yang pertama. Ya, anak yang pertama itu akan menyantap adiknya, gitunya. Jadi kia mijah pertama keluar setelah sebesar sikit biji mentimun, nanti yang keluar yang kedua kali itu akan jadi santapan ikan yang pertama. Nah makanya induknya itu harus dipindahkan supaya penetasan yang kedua itu selamat, tidak diganggu oleh penetasan yang pertama. Nah setelahnya dipindahkan 2 minggu ya, terus dibiarkan sampai sekitar 2 bulan. Dibiarkan sampai sekitar 2 bulan. Tapi dengan catatan harus pemberian pakan yang sempurna. Artinya tiap pagi harus diberi pakan terus ya. Nah, tadi setelahnya menetas, pemberian pakannya juga itu ada aturannya. Nah, ini adalah pakan tepung ya. Pakan tepung. Ini untuk ikan yang baru menetas, dibantu dengan pakan tepung seperti ini. Ya. Supaya apa? Supaya cepat pertumbuhannya. Setelah misalkan umur 1 bulan, ya, umur 1 bulan, baru dikasih pakan dengan ukuran F1000 ya, atau min 1000. Itu ukurannya. Tuh. Nah, setelahnya umur 1,5 bulan, baru dikasih pakan yang F2 atau ya min 2. Setelahnya hampir 2 bulan baru diberi pakan yaitu M3. Tuh. Nah, misalkan ini adalah pakan yang berukuran yang berumur ikan 1,5 bulan. Nah, ya. Ini campur, ada M2 dan ada M3 pemberian pakan. Tapi dengan catatan, tiap pagi kita harus rajin memberi pakan. Pemberian pakan itu tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Kenapa? Membutuhkan oksigen yang betul-betul tepat. Ulah isi teuing, ya, ulah barang teuing. Nah itu pemberian pakan seperti ini. Diperkirakan mulai jam 7 sampai jam 9 atau jam 8 lah. Jam 7 sampai jam 8 itu pemberian pakan yang pertama di pagi hari. Pemberian pakan yang kedua itu jangan terlalu siang, jangan terlalu sore. Perkiraan jam 3 sampai jam 4 itu pemberian pakan. Tuh. Baru kalau sudah mencapai umur 2 bulan itu ikan pesatnya akan kalau ditimbang itu ada 15 biji per 1 kilogram. Kadang-kadang sampai lebih. Tuh. Nah, baru setelahnya umur 2 bulan, ikan itu bisa dijual.
Ya, jadi mana ya? Jadi mula-mula proses pemijahan, itu pemijahan dulu, kemudian proses pembesaran. Tuh. Setelah proses pembesaran, itu jangan lupa kita memberi pakan yang rutin, memberi pakan yang rutin. Ulah kaliwat, sapuan iya dikasih makanan, besok mah pohodri, itu tidak boleh ya. Jadi harus continue, ya, harus continue, harus terus menerus. Gitu. Tapi jangan terlalu banyak pemberian pakannya itu. Yang kedua, nah itu kira-kira siapa yang mau bertanya? Silakan. Kira-kira yang mau bertanya boleh tentang pakan ikan atau tentang pembibitan, pemijahan. Usahakan opat bikang, opat jantan, ya 1 jaluk. Tuh. Jadi opat awewe 1 lelaki. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya? Kenapa harus seperti itu? Karena kalau terlalu banyak ya laki-lakinya itu bisa berebut. Jadi mual sukses lah gitu proses pemijahannya. Itu ya. Nah, makanya itu ada aturannya itu. Jadi itu sembarangan. Lamun berebut cuma kira kawin lah gitu nya. Itu. Nah, itu ya. Kira-kira penjelasannya sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh. Ya. Ada yang bertanya? Silahkan. Cok. Boleh dari pemijahan, penjualan. Cok. Penjualannya sok. Membedakan kelamin. Nah, membedakan kelaminnya itu mula-mula si ikan itu dipegang, kemudian diurut perutnya. Ya, pencet gitu toh, diurut. Lamun aya nu keluar bodas, berarti teh jago. Ya. Diurut. Setiap ikan pasti aya perbedaan seperti itu. Jika penilem ya, lewat diurut kurang teh gitu tah, dicet. Ulah kaitnya bisa paeh ya. Lamun keluar na bodas, ya, cairan bodas, aya teh jaluk. Tapi lamun dipencet itu aya turun keluar endog, aya teh mah kena gitunya. Enak. Itu perbedaannya gitu. Terus penjualan setelahnya berumur 2 bulan, karena kalau dibiarkan itu akan merugikan atau akan menambah pakan, memperbanyak pakan. Jadi guys umur 2 bulan mah langsung bae di artoskeun dicalnya. Tuh, supaya naon, supaya terugal urangna gitu. Nah, kalau memproses pembibitan gitu. Jadi jangan terus di para urang teh diingu, tuh kita ari-aran tuh mah andel gitu pasti. Cuman ukuran bisnis moal tiasa ieu, moal tiasa berhasil terus. Ya rugal lah gitu, rugal teh pakan. Magi pakan teh awis gitu. 1 kilona oge anu saena teh 15.000 sakilona. Malihan ieu mah tah anu tipung. Sakilona teh 26.000 sakilona anu tipung. Nah gitu untuk proses dari mulai pemijahan sampai pembesaran, pendederan sampai pada penjualan. Ya. Gitu ya. Ada yang bertanya? Silakan. Bapak, untuk keuntungannya gimana? Untuk keuntungan. Untuk keuntungan itu cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Kenapa? Misalkan kalau udah berumur 1 bulan terus dijual misalkan. Itu paling besar sebesar ini. Ya, ibu jari. Sebesar ibu jari. Nah, dijual nate 1 kilo na dan usaha gengkil mah 75.000 sekilo. Dijual nate. Untuk keuntungan kan kita itu mula-mula punya indukan. Tina indungna eta ngana kuramah ngajual anakna. Kan indung nama ditunda, jangan mijaskeun deui. Nah, jadi keuntungan itu betul-betul besar. Enak upamanya di kan di kalkulasikeun. Misalkan habis pakan teh CF 50 kilo misalkan. CF 50 kilo pakan. Tah, laukna teh pasti menghasilkan kira-kira 2 kintal. Kira-kira 2 kintal. 2 kintal teh alias 200 kilo. Itu 200 kilo. Misalkan ayeuna 15 kali 50 kan 750.000 ya. Kena pakan teh 15.000 sakilo, pamisep 50 kilo teh kan saya harusnya 750.000. Ayeuna ikan dihasilkan 200 kg.
mangkani di icana teh sakilo teh 75.000. Kamu anu tadi mah anu sakilona 75.000. Anu 75.000 mah wageung eta mah nya. Gitu. Dia mah upami nu sebesar ibu jari dijualna 75.000 per kilogram. Ayeuna kali 200 berapa? Terus 1,5 juta. Ya. Daging 200 kg dijualna 75.000 1 kilogram berarti 1,5 juta. Berarti gitu ya? Tuh. Kan ada untung berapa? 750.000. Gitunya 100% lah. Udah? Ada yang bertanya? Silahkan. Kalau dibesarkan itu ada kerugiannya, itu dari pakan, ya. Kerugian dari pakan. Kalau dibesarkan terus itu ada kerugian dari pakan. Itu yang banyak keuntungan itu kalau dari mulai menetas sampai sebesar ibu jari itu banyak keuntungan. Cuma pakan tidak terlalu banyak keluar. Dari bukti agama pan lauk upamin di param teh, wah langsung recoknya ya, gitu. Upamin di param teh. Karena pakan teh langsung ganas lah gawok gitu. Jadi lumayan ya seolah bisa termasuk karena tos jahat lah upami ikan teh sudah melebihi dari 2 bulan gitu. Ya, terus Pak, itu kan tadinya pas kecil mah begitu dijual mahal. Tapi ketika sudah tambah besar padahal pakan semakin banyak yang dimakan sama ikan, tapi kenapa harga jualnya malah makin rendah? Karena ikan yang sudah dibesarkan itu masuknya pada konsumsi. Yang sekecil-kecil ibu jari itu bukan untuk konsumsi, tetapi untuk penebaran, untuk pembesaran. Artinya, upami lainnya cenah yang belak lauk. Nah, seben warageun. Berapa kilo ya? Biasa 5 kilo. 5 kilo teh ngan saukur dasak kilona aya genep. Kan ukur aya 30 biji. Pami kalkulakeun tuh. Tapi nu sageung kieu eta sampai kana 150 biji. Gitu. Itu kan lebih jauh lah gitu perbedaannya. Ternyata keuntungan begitu. Anu sageung ibu jari mah sageung kieu. Ya. Kemudian kilo teh dia sampai 150 biji. Anu pamina 150 biji kali 5 berarti terus ayat 750 biji. Ayo tadi mah kali 5 ukur ayat 30 biji. Itu udah puas ya. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf atas kekurangannya, puas tidak puas. Pengetahuan saya itu seperti itu ya. Pengetahuan itu bisa disampaikan. Kalau misalkan ada kekurangan atau ada ketidakpuasan itu wajar lah ya. Karena pemberi atau penyampaian juga kadang-kadang belum maksimal. Itu saja ya. Terima kasih perhatiannya kami ucapkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.